Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari Minggu ini adalah hari terakhir dalam kalender liturgi gereja kita, Gereja Katolik, tahun liturgi C. Minggu depan kita akan memasuki tahun liturgi yang baru, tahun liturgi A, yang akan dimulai dengan Minggu Advent pertama. Pada penghujung tahun liturgi ini, gereja merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Perayaan ini sangat penting artinya dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Karena dengan perayaan ini, baik secara bersama maupun pribadi-pribadi, kita menyatakan sekali lagi pengakuan iman kita kepada Kristus bahwa Dia adalah Raja kebenaran, Raja kehidupan, dan penyelamat kita. Yesus adalah Raja kebenaran yang dijalankan oleh gereja hingga saat ini. Dialah Raja kehidupan yang dimiliki oleh setiap anggota gereja dan dipelihara sedemikian rupa, dan Dialah penyelamat umat manusia yang tiada duanya. Kristus adalah Raja semesta alam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kerajaan Kristus bukan berasal dari dunia ini. Karena itu tidak bersifat politis, tidak ada pasukan pengawal, tidak ada petugas administrasi yang mencatat surat masuk dan keluar, tidak ada bendahara yang setiap hari sibuk menghitung uang masuk dan keluar. Juga tidak ada yang mencari-cari di mana ada bank yang memberikan bunga yang besar untuk deposito. Tidak ada petugas yang secara berkala didatangkan untuk mengaudit betapa besar harta bendanya. Kerajaannya bukan dari dunia ini. Karena itu Dia tidak membutuhkan kursi istimewa. Ia tidak memerlukan tongkat kekuasaan. Ia tidak memerlukan mantel dan mahkota sekalipun. Kerajaannya menyangkut soal kebenaran. Ia datang ke dunia untuk memberikan kesaksian bahwa Dia berasal dari Bapa dan diutus oleh Bapa untuk memberikan hidup kepada dunia. Dan hanya orang yang percaya akan mendengarkan Dia. Mereka itulah yang berasal dari kebenaran, yang sungguh mengakui bahwa Yesus adalah Raja dalam hidup mereka. Kristus Raja adalah Raja yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Ia membawa kabar gembira kepada orang miskin, pembebasan bagi para tawanan, kemerdekaan bagi orang tertindas. Tujuannya adalah agar Allah, sumber segala kehidupan, meraja. Dengan semangat itu, maka Dia tidak memanfaatkan masa pelayanannya untuk menghitung-hitung berapa untung ruginya secara finansial. Juga tidak untuk menindas orang lain, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung. Dia datang melulu untuk memberikan jaminan hidup di dunia ini dan hidup di surga kelak. Jaminan itu diberikan oleh Kristus Raja bagi para pengikutnya yang percaya dan bagi siapa saja yang membutuhkannya. Bahkan bagi pendosa besar sekalipun, asal ia mau bertobat, diampuni, dan diselamatkan. Contoh nyata dikisahkan dalam Injil hari ini, bahwa salah seorang penjahat yang disalibkan bersama Yesus berseru, "Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Dan Yesus menjawab dengan tegas, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah Raja kebenaran dan hidup. Tetapi apakah Dia adalah Raja bagi hidup kita? Ini menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Jika Dia adalah Raja hidup, maka Dia akan kita dengarkan, kita taati, dan kita teladani. Baginya kita akan sediakan waktu dan tempat untuk meraja. Apabila setiap orang sadar akan kehadiran Kristus sebagai Raja dalam hatinya, dalam hidupnya, maka segenap masyarakat, bahkan dunia ini akan menjadi kerajaan Allah yang sesungguhnya, kerajaan kasih, kerajaan yang penuh dengan keadilan dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, karena itu kita diajak untuk menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus, Sang Raja Kasih itu. Kita tunjukkan kesetiaan kita yang total kepadanya. Kita taati ajaran dan perintahnya dan teladani hidupnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam, Raja kebenaran, merajai hati dan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.